Jadi waktu awal gua jualan stiker itu kan gua ke percetakan bawa flash disk isinya gambar-gambar yang gua udah download. Terus sampai pada akhirnya di satu waktu operatornya marah. Jadi besok kalau misalnya kesini lagi bawa gambar-gambar yang belum diedit, belum di layout, itu mau dikenain charge sama dia. Gue pikir jualan stiker berapa sih untungnya? Akhirnya dari situ gue belajar desain, dalam artian belajar tools, belajar aplikasi. Setelah terpaksa akhirnya belajar aplikasi editing, ternyata begitu gue selami semenarik itu gitu. Oh ternyata ini asik banget gitu untuk jadi salah satu hal yang ya gue anggap mainan gue lah gitu waktu itu. Nama gue Hamim, biasa dipanggil Nanang. Jadi gue saat ini berumur 28 menuju 29. Asal gue dari Cirebon, itu numpang lahir doang di sana. Ketika 1 tahun langsung dibawa sama orang tua ke Jakarta. Kegiatan atau keseharian gue saat ini adalah mengelola usaha karena gue ngerintis sebuah usaha kecil sama temen-temen. Itu di bidang kreatif desain. Gue sendiri sebagai managing director dari digital product design, kurang lebih kayak gitu. Kalau ngomong soal remaja berarti gue harus balik ke masa sekolah. Masa sekolah gue mungkin nggak untuk ditiru kali. Jadi banyak hal-hal ya, anak muda banyak mencoba banyak hal. Terus di situ ya layaknya kayak orang yang lagi nyari jati diri. Mungkin di situ juga ada mencari pengakuan. Jadi banyak mencoba hal-hal baru. Itu sih kayaknya gue ngerasa bekal dari masa lalu gue atau masa kecil gue. Tapi di sisi lain kalau kita ngomongin soal desain itu sendiri, mungkin ya di masa remaja gue udah mulai gue udah mulai sadar bahwasanya gue nih suka gambar atau suka bikin sesuatu. Mungkin kalau orang lain gambarnya jago-jago gitu, gue ngerasa gue sendiri mungkin suka gambar itu suka ngegambar sesuatu yang mungkin nggak orang paham. Mungkin itu yang melandasi gue ngegambar. Jadi mungkin salah satu aspeknya ya bikin graffiti. Kalau teman-teman tahu graffiti itu kan suatu tulisan yang susah dibaca gitu. Itu salah satu yang dulu gue seneng. Mulai bikin sketsa di situ. Terus lagi lanjut gambar-gambar abstrak yang lain. Nah mungkin dari situ gue berangkat mulai kenal desain. Malah dulu kayaknya nggak kenal bahasa desain. Gue taunya gambar aja. Mungkin kalau gue balik ke 5 tahun atau 7 tahun ke belakang, karena gue sendiri kan kuliah. Akhirnya ya karena waktunya terasa nggak pas untuk kerja, gue dagang. Dulu gue jualan kaos, jualan merchandise, terus jualan stiker juga sempet, jualan tembakau juga sempet. Nah dari semua yang pernah gue jual, itu timbul satu konklusi besar buat gue. Kenapa kok kayaknya gue ngerasa gue menikmati dunia desainnya gitu. Jadi ya jualan kaos jelas aja ada sisi ngedesain sesuatu. Terus lagi gue jualan stiker juga ada bikin desain. Kemudian jualan tembakau itu sebenarnya bukan perkara tembakaunya aja yang gue jual, tapi di situ ada nilai. Dan yang paling gue nikmati lagi-lagi ngedesain promosi dari jualan tembakau itu. Sampai pada akhirnya gue coba cek di aplikasi Get Contact, mungkin teman-teman juga tahu, itu isinya aneh-aneh. Ada yang Hamim Tembako, Bos Tembako Cengkareng, terus ada juga yang Nanang Kaos. Padahal gue juga nggak maklon sablon, gue cuma jual kaos yang dimana di situ brandnya ya brand gue sendiri. Itu sih kurang lebih. Jadi aneh-aneh tuh di Get Contact isinya.
Jadi waktu awal gua jualan stiker itu kan gua ke percetakan bawa flash disk isinya gambar-gambar yang gua udah download. Terus sampai pada akhirnya di satu waktu operatornya marah. Jadi besok kalau misalnya kesini lagi bawa gambar-gambar yang belum diedit, belum di layout, itu mau dikenain charge sama dia. Gue pikir jualan stiker berapa sih untungnya. Akhirnya dari situ gue belajar desain dalam artian belajar tools, belajar aplikasi. Setelah terpaksa akhirnya belajar aplikasi editing, ternyata begitu gue selami semenarik itu gitu. Oh ternyata ini asik banget gitu untuk jadi salah satu hal yang ya gue anggap mainan gue lah gitu waktu itu. Kalau waktu mulai seriusin bidang ini, project yang masuk itu aneh-aneh sebenarnya Mbak. Nah, waktu itu pertama kali tuh yang gue inget ada temen minta tolong bikinin peta nikahan atau peta undangan. Kirain nyetaknya di gue juga, ternyata cuma petanya aja atau desain petanya. Waktu itu sih dari project itu ya dikasih lah sama temen gue sebagai terima kasih gitu kan. Ya nggak besar tapi buat gue itu salah satu hal yang memicu gue untuk ngerasa oh ternyata ada duitnya ya di desain ini gitu sih kurang lebih. Waktu mulai ngebangun ini dengan lebih serius sih gue ngerasa cuma ya ngejalanin sesuatu yang gue ikhlas, apalagi gue tertarik di bidangnya. Itu sebenarnya ya kalau orang lihat mungkin gue menderita apa karena kan gue bangun usaha ya, dimana di situ nggak ada yang gaji, nggak ada uang ketika nggak ada project masuk. Ya seperti itulah, kekurangan uang ya udah pasti, kelebihan beban ya pasti juga. Jadi ya sekedar bisa bertahan, bisa makan, mungkin bisa ngopi, itu sih kayaknya kondisi yang waktu itu gue rasakan. Cuma dari situ gue belajar bahwa berjuang itu ya nggak sehari dua hari. Tahun 2021 itu gue coba cari referensi. Ada satu waktu gue coba cari referensi di YouTube. Itu gimana sih cara ngasilin duit dari ngedesain gitu kan. Karena pertanyaan bisa nggak sih nih hobi atau hal yang gue senangi menghasilkan uang, kan asik gitu kan kalau misalnya bisa. Nah gue ketemulah satu hal bernama Microstock. Jadi Microstock itu sendiri platform di mana di dalamnya orang-orang menjual hasil karya, baik itu foto, video, atau yang lain-lain, dan juga desain. Nah karena di sini gue bisanya desain ya, gue mulai ngedalamin Microstock, ngejual hasil karya gue. Nah dari situ gue ngerasa oh bisa jadi duit juga ya hasil desain gue gitu. Nah 2022 gue mulai, karena tadi 2021 akhir, 2022 dari awal itu gue coba makin ngedalemin lagi Microstock itu kayak gimana ekosistemnya, kayak gimana cara kerjanya. Akhirnya itu menghasilkan sesuatu. Dolar pertama gue itu gue senang banget. Terus gue ngerasa, oh ada duitnya ya dari sini, gitu sih. Kalau ngomongin soal bidang usaha yang lagi gue bangun sendiri ini atau sekatif, kayaknya nggak terlepas daripada sebuah karya yang gue ngerasanya ingin jadi hal yang gue bisa tinggalkan lah ketika gue nanti nggak ada. Jadi gue ngerasa karena hidup cuma sekali di dunia, jadi gue harus melakukan yang terbaik. Gue harus bikin sesuatu yang bisa nantinya jadi jalan lah buat gue ya di dunia. Jalannya berarti jalan yang baik gitu, jalan yang bisa punya manfaat banyak buat orang lain. Itu sih paling yang mendasari gue bikin
apapun, bahkan ya hari ini bikin CV sama anak-anak. Sebenarnya sih gua mulai punya tim itu sebelum adanya Sekatif ini gitu kan. Jadi sebelum Sekatif itu gua sama seorang teman itu ngediriin sebuah PT atau sebuah bidang usaha yang core-nya itu event organizing. Nah, di situ gua udah mulai terlibat sama desain-desainnya gitu kan. Terlibat ngejalanin pekerjaan ini. Terus gua didorong oleh temen gue untuk punya tim. Perasaannya kalau ditanya gimana ya, pertama kaget. Kaget karena gue terbiasa kerja sendiri, gue terbiasa one man show, harus dalam tanda petik dipaksa punya tim. Gue bingung gitu, bagaimana pembagian pekerjaan, bagaimana pembagian fungsi, segala macam. Ya udah, mengalir aja, gue coba pelajarin. Ternyata oh begini ya cara kerja tim itu gitu kan. Kurang lebih sih ya yang gue rasain kaget sih gitu. Tantangannya itu lebih ke diri sendiri sih ya, karena kan disiplin untuk mau berkembang atau mau belajar atau tepat waktu itu kan kita nggak ada yang nyuruh atau nggak ada nggak ada kipernya gitu ya. Jadi semuanya harus dari diri sendiri. Kayaknya musuh terbesarnya atau tantangan terbesarnya justru adalah menaklukkan diri sendiri. Waktu lagi malas, waktu lagi kurang mood. Karena gua kan dedengkot Gen Z. Jadi ya mood buster itu cukup penting dalam pekerjaan gua. Cuma ya dari situ gue sadar bahwa ada disiplin itu ya harus dibangun dan dibiasakan gitu dari diri sendiri. Gitu sih. Kalau menyerah sih kayaknya enggak. Sekalipun mungkin core profesi gue bukan desainer, ya kayaknya gue akan ketemu lagi sama desain-desain yang lain gitu di tempat-tempat yang lain mungkin. Jadi kayaknya gue nggak pernah terbesit untuk menyerah. Cuma kalau frustasi atas desain yang tidak kunjung di ACC oleh klien ya pernah. Itu rasanya nggak enak banget, Mbak. Tapi nggak nyerah gitu. Tetap jalan, tetap lanjut karena memang sedari awal gue ngerasa ya ini penderitaan yang mau gue ambil, yang mau gue alami gitu. Kayaknya gue nggak cukup berani untuk menderita di bidang selain ini gitu. Perasaannya ya cukup bangga, cukup bersyukur kita bisa sampai di titik ini meskipun kita tetap harus banyak belajar, banyak improve gitu kan. Cuma ketika ditanya gimana perasaannya waktu dapat klien atau punya tim, ya gue sendiri pribadi cukup bersyukur ya karena gue nggak pernah kebayang. Sebelumnya gue ngerasa kayaknya ini ya sesuatu yang nggak sebesar inilah gitu. Gue nggak pernah ngebayangin ini bisa kejadian, bisa jadi sesuatu lah buat gue pribadi. Alhamdulillah sih ya hari ini jasanya itu bukan cuma desain grafis lagi yang ada di Sekatif. Ada 3D layouting dan hal-hal lain seputar desain grafis dan seputar video. Itu alhamdulillah kita udah coba ngerjain. Kurang lebih sih yang gue pikir ya kayak begitu. Kalau ditanya pencapaian apa sih kayaknya gue agak bingung ya jawabnya. Cuma yang gue tahu, yang gue rasa itu gue fokusnya justru di proses sih. Jadi ya gue ngerasa apapun yang menjadi hasil itu adalah adalah bayaran lah atau adalah ganjaran yang cukup adil lah gitu buat proses yang selama ini kita jalanin. Di samping itu kalau ditanya apa pencapaian yang paling disyukuri ya hari ini bisa ngejalanin pekerjaan, bisa ngejalanin usaha bareng sama teman-teman, bareng sama orang yang dari dulu bareng-bareng sama kita. Itu rasanya
itu hal yang paling gue syukuri sendiri sih gitu di hidup gue. Kalau dibilang apa yang bikin yakin sih, karena gue yakin gue suka banget di bidang ini. Terus gue sendiri menikmati bekerja atau melakukan sesuatu di bidang kreatif seperti desain ini. Terus apa yang bikin gue nggak berhenti? Ya karena gue ngerasa hari ini gue mau melakukan sesuatu yang gue bisa ikhlas, dan gue rasanya gue rela menderita untuk bidang yang saat ini gue jalani. Gitu sih kurang lebih. Hidup itu kan katanya pilihan ya Mbak. Jadi gue ngerasa apa yang gue pilih, apa yang gue udah tetapkan, gue mau lanjutkan gitu. Karena gue memilih ini sebagai jalan hidup, utamanya juga buat penghidupan gue. Nah, di situ gue ngerasa ya gue harus berjuang, gue harus belajar lagi lebih banyak. Bahkan sampai hari ini gue ngerasa gue masih belum cukup dan masih belajar. Nah, di situ ya timbul keyakinan tuh, semacam keyakinan seperti ini kayaknya memang panggilan hidup gue. Nah, terlepas dari itu semua, gue memahami passion itu bukan bakat. Passion itu gue pernah dikasih tahu sama seorang guru, itu terkait dengan bahasa Latin yang artinya passio atau penderitaan. Jadi gue ngerasa karena hidup itu menderita, di banyak hal yang kita lakukan juga selalu mengandung penderitaan. Ya kita pilih dah di bagian mana lu mau menderita. Gue cuma menerjemahkan itu. Jadi ketika gue lulus kuliah, kerja formal kayaknya enggak buat gue, karena gue nggak bisa menderita di situ. Akhirnya ya gue bangun sesuatu bareng temen gue yang rasanya itu gue banget, dan gue cukup mau menderita di situ. Gue ngerasa desain grafis itu utamanya bukan lagi cuma hobi, bukan lagi cuma pekerjaan yang mungkin ngebantuin orang gitu kan, tapi dari situ juga bisa menghasilkan dan bisa jadi penghidupan juga buat gue sendiri. Sampai pada akhirnya di satu momen gue ngajak teman-teman gue yang lain buat bikin sebuah perkumpulan yang kita namakan waktu itu awalnya Paguyuban Microstock Semampunya atau PMS. Nah, di situ gue ngajak teman-teman sharing soal microstock, soal basic desain grafis itu sendiri. Nah, akhirnya teman-teman juga main microstock hari ini. Terus kemudian Paguyuban itu sendiri ya pada akhirnya sekarang bertransformasi menjadi sebuah wadah yang bukan cuma ngewadahin desain aja. Jadi ngewadahin ide-ide kreatif, ngewadahin hal-hal yang sifatnya kepemudaan itu sendiri gitu. Kita di sana ngomongin ide, kita di sana ngomongin konsep, apalagi sekarang kan ya teman-teman juga tahu dunia berubah, banyak hal kita nggak bisa pakai cara lama, datanglah AI. Nah di situ kita banyak ngomongin soal AI, kita banyak ngomongin soal teknologi. Akhirnya yang tadinya cuma ngomongin soal desain grafis itu sendiri ya sekarang bertransformasi jadi ngomongin banyak hal, kurang lebih sih kayak gitu. Kalau paguyubannya sendiri sih ya jelas aja terbuka untuk umum, terbuka untuk siapapun yang mau belajar bareng di sana. Kita nggak ngebatasin diri dan tidak mengeksklusifkan diri, dan semuanya 100% gratis. Alhamdulillah paguyuban ini umurnya kurang lebih udah sekitar 1,5 tahun lah. Jadi masih eksis sampai sekarang, dan gue ya berharap untuk diri gue sendiri juga konsisten di dalam paguyuban itu sendiri. Harapannya sendiri sih kalau ditanya buat usaha yang gue rintis bareng temen-temen ya lebih berkembang, lebih maju, bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat lagi untuk
sekeliling dan orang banyak. Gitu sih paling yang gue rasain dan gue punya harapan. Lagi-lagi kalau ditanya soal profesi, kalau misalnya anak muda pengen terjun ke profesi yang ini gitu, yang pertama harus disadari adalah kalian ini minat nggak gitu, mau nggak sengsara lah atau menderita lah di profesi ini. Di sini di dalamnya ada revisi berkali-kali, di sini di dalamnya ada menguras waktu, menguras energi. Nah, kalau kalian udah ngerasa tertarik sama bidangnya, terus mau menjalani penderitaan seperti itu juga, ya masuklah kalian gitu di profesi ini. Terus yang perlu dipahami juga ya sama anak muda, terlebih sama teman-teman yang memang belajar secara akademik, ya lanjutin gitu, perkaya wawasan, perkaya pengetahuan, karena kan gue sendiri nggak berangkat dari pemahaman akademik ya Mbak. Nah itu gue rasa ya bentuk daripada lubang lah yang ada di diri gue, yang harus gue tambel ya belajar mandiri, belajar dengan radikal gitu kan, belajar yang gak inget waktu tuh gue sering waktu awal-awal gitu sih. Langkah yang paling realistis sih menurut gua pribadi buat temen-temen ya mulai nyemplung di bidang ini gitu. Jadi nyoba atau belajar desain. Nah, sambil belajar itu bisa teman-teman mulai ngejual karyanya ke Microstock sendiri. Nah, yang gue bilang tadi, karena Microstock itu marketnya seluruh dunia gitu kan, jangkauannya luas, itu mungkin bisa dijadiin alternatif buat temen-temen sambil menyelam minum air kan. Jadi sambil belajar, insya Allah ada hasilnya di situ. Jadi nggak kosongan gitu. Karena gue kayaknya ngerasa Gen Z ya saat ini, termasuk gue mau belajar hal atau mau belajar hal baru itu suka mikir benefitnya apa gitu, atau keuntungan yang bisa gue dapat apa. Nah, dari belajar mendesain ini sendiri, ya paling mungkin utamanya teman-teman bisa belajar dari mulai-mulai bikin desain sambil di posting di Microstock. Ada banyak deh pokoknya akun-akun atau platform Microstock gitu. Buat teman-teman yang hari ini lagi mencari minat apa atau bakat apa yang teman-teman pengen temukan dan pengen jalanin ke depannya, ya coba aja banyak hal. Itu bisa dari situ teman-teman harus mulai sadari apa yang teman-teman suka. Teman-teman harus mulai cari dan gali di dalam diri teman-teman bidang apa yang teman-teman mau menderita gitu di kedepan hari gitu, di kemudian hari. Teman-teman tuh mau ngelakuin apa yang teman-teman nggak akan sesali gitu. Kalau dari gue mungkin kayak gitu sih ya.